Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan menunjukkan ke kalian keseruan untuk main di Kidzona. Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebenarnya Kidzona ini tuh mainannya ada apa aja sih, dan juga prosedur untuk masuk ke Kidzona selama pandemi ini tuh gimana sih, protokol kesehatannya juga. Buat teman-teman yang penasaran, keep on watching. Nah, untuk Kidzona yang ada di Jogja City Mall ini terletak di lantai 1 ya teman-teman. Gampang banget kok dicarinya. Nanti teman-teman masuk itu akan langsung mendaftarkan nama anak teman-teman dan juga nama pendamping atau pengasuhnya yang akan masuk ke dalam Kidzona ini. Untuk harganya sendiri tentunya akan jauh lebih murah kalau misalnya dibeli saat weekdays dan juga ketika teman-teman udah jadi member nih teman-teman. Nah, selama bermain itu nanti teman-teman akan menggunakan gelang seperti ini ya. Itu gelangnya harus dipakai karena itu untuk akses keluar masuk dari area Kidzona. Kalau misalnya teman-teman mau keluar di saat jam masih bermain itu masih bisa, walaupun nanti waktunya akan terus berjalan ya teman-teman. Nanti tinggal ditunjukkan aja gelangnya gitu. Nah, ini adalah situasi lokernya. Jadi nanti teman-teman harus menyimpan barang-barang berharga ataupun tas ataupun sepatu pun harus disimpan di dalam loker supaya area bermainnya itu juga bersih. Kalau teman-teman mau makan atau minum nanti ada area untuk istirahat atau area penunggu, bisa dilakukan di sana. Nah, buat teman-teman yang pada mau ke Kidzona, aku sarankan untuk membawa kaos kaki sendiri karena di Kidzona wajib hukumnya menggunakan kaos kaki, baik untuk bayi, anak-anak ataupun juga pendamping yang menemani bermain. Tapi kalau teman-teman nggak bawa kaos kaki, santai aja karena teman-teman masih bisa beli di Kidzonanya langsung. Nah, untuk teman-teman yang bawa stroller itu santai aja karena juga ada tempat parkir untuk strollernya. Nanti teman-teman akan diberikan kartu atau nomor untuk identitas stroller teman-teman. Dan juga kunci locker itu bisa digantungkan di leher teman-teman selama bermain bersama anak. Oke, kita mulai aja untuk turnya. Jadi dari locker itu kita langsung akan mendapatkan satu wahana. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah sushi bar. Jadi nanti teman-teman bisa masak-masakan ataupun main jual beli, ngajarin anak untuk berhitung itu di sushi bar ini. Terus juga teman-teman yang bayi-bayinya masih kayak kecil kayak anakku ini itu nanti gelangnya ditempelkan di punggung ya, karena kadang-kadang kan anak risih ya kalau ditaruh di tangan ataupun di kaki gitu, takutnya lepas. Nah, oke, kembali ke sini. Ini ada sushi bar. Jadi nanti teman-teman bisa ngajarin berhitung, ngajarin tentang warna, terus juga mencocokkan bentuk itu juga bisa banget, dan juga mengenalkan tentang makanan sushi ini sendiri. Harapannya sih mungkin nanti bikin anak gak GTM atau apalah, terserah teman-teman metodenya mau apa ya kan. Ini bisa juga main tea time atau apa, nanti teman-teman bisa explore sendiri bersama anak-anak teman-teman gitu. Nah, ini untuk detailnya ya, jenis-jenis makanan yang ada di sushi barnya. Ini ada cucumber roll, terus juga ada beberapa toppingnya yang dilapisi dengan perekat velcro gitu teman-teman. Nanti bisa direkatkan ke kepala nasinya. Jadi nanti selain kita mengajarkan untuk warna, bentuk, juga bisa menghitung, kita juga bisa mengenalkan, mengajarkan, menstimulasi untuk motorik halusnya teman-teman. Jadi merekatkan antara topping dan juga kepala nasinya gitu. Ya nanti tergantung teman-teman tuh menganut sistem pembelajaran yang apa dan pingin lagi ngikutin anaknya aja, pingin belajar apa gitu teman-teman. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya di video ini, banyak banget toppingnya. Terus ini juga gambarnya ataupun bentuknya tuh juga kayak realistis banget ya teman-teman. Pasti anak-anak tuh juga sangat seneng, kayak teman-teman juga pasti mengajarkan anak-anak lebih semangat lagi kan pastinya gitu. Terus juga menurut aku nggak masalah kalau misalnya anaknya teman-teman adalah cowok kayak anakku ini, terus dia juga berusaha untuk main di sushi bar ini. Menurutku nggak ada yang salah gitu. Yang bisa masak pun sekarang juga nggak cuma cewek kan gitu. Jadi kita juga mengajarkan ke anak-anak kita yang cowok-cowok terutama bahwa pekerjaan rumah itu nggak melulu dilakukan oleh perempuan gitu. Nah, oke, lanjut kita langsung ke wahana berikutnya, yaitu pizzeria atau pizza gitu teman-teman mainannya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajarkan ke anak-anak tentang bentuk, warna, terus jumlah, jadi angka-angka.
Atau mungkin teman-teman juga bisa mengajarkan anak-anak untuk bertransaksi di sini, mengenal uang. Misalnya di sini juga ada mata uang dari Kidzona ya. Di sini juga ada berbeda warna. Terus juga nanti teman-teman bisa mengajarkan berhitung mungkin gitu. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor dan diajarkan di Kidzona ini. Oh ya teman-teman, agak intermezzo dikit. Jadi di sini anakku ini pakai kaos kaki yang ada anti slipnya teman-teman. Jadi ini adalah saran terbaik dari aku ya. Kalau bisa pakai kaos kaki yang ada anti slipnya, karena di beberapa jalanan di Kidzona ini tuh licin gitu teman-teman. Nggak semuanya karpet yang tidak licin gitu. Oke, kita lanjut ke kitchen house. Di sini tuh mirip kayak peralatan-peralatan yang ada di rumah lah, kayak kulkas, terus microwave atau oven, terus juga ada kompor, lemari laci-laci. Di sini juga ada perkakas di rumah gitu. Nanti teman-teman juga bisa mengajarkan ke anak-anak teman-teman, nggak perlu melihat gendernya, harus cewek yang main di sini. Meskipun ini perabotannya kayak girly banget ya, cewek-cewek kayak pink gitu. Tapi anak-anak cowok juga harus tahu bahwa masak, kemudian membersihkan rumah, mencuci piring dan segala macam itu adalah basic survival kit gitu. Terus habis itu nih ada supermarketnya ya teman-teman. Di sini tuh lumayan lengkap sih menurut aku, karena di sini ada paprikanya. Kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita tentang bumbu-bumbu dapur, terus juga buah-buahan, dan juga ada sayur mayur, kayak mendorong anak-anak untuk suka pada makanan-makanan yang kita suguhkan nantinya gitu, kayak wortel, nanas, pare. Ini kalau pare juga kayaknya agak kurang ya buat anak-anak, cuman nggak apa-apa. Terus ada beberapa yang agak kurang realistis juga nih, melon. Aku nggak tahu nih melon dari bagian mana ya, cuman nggak masalah ya, namanya juga mainan. Terus di sini juga bisa main kasir-kasiran ya teman-teman. Jadi kayak nanti bisa pakai bermain peran gitulah teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi ya ke area yang lebih dalam dari Kidzona. Di sini ada area bermain fire truck sama policeman gitu. Nah sebelum pandemi itu ada beberapa job atau pekerjaan yang ada kostumnya teman-teman. Jadi anak-anak tuh bisa lebih mendalami peran dan lebih mengerti tentang kostum seragam di real life-nya gitu loh teman-teman. Nah di sini tuh bisa ganti baju di sini, terus juga bisa tahu atribut-atributnya. Tapi karena pandemi jadi itu diminimalisir teman-teman. Nah ini kita lebih ke dalam lagi. Ini ada area panjat tebing ya. Ini juga lumayan safe karena nih seperti yang teman-teman lihat itu empuk bagian bawahnya, tapi tetap harus diawasi. Kemudian ada tenda-tendaan, terus juga ada area untuk bermain mandi bola yang sangat luas. Ini pasti anak-anak seneng banget ya di sini. Tapi teman-teman harus hati-hati karena orang tua pun bisa jatuh di sini ya guys. Salah satu tipsnya adalah berjalan di bola ini dengan menggeser kaki teman-teman ya. Jadi jangan melangkah seperti ini, tapi harus digeser langkahnya supaya nggak jatuh, nggak malu-maluin gengs. Nah ini adalah area yang paling disukai sama anakku karena dia tergila-gila banget sama pemadam kebakaran. Di sini tuh ada beberapa tombol yang bisa kita pencet yang mengeluarkan beberapa suara gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengajarkan warna di sini dan juga menstimulasi pendengaran mereka gitu. Nah kalau sebelum pandemi itu nanti teman-teman yang ada di sini itu bisa bermain secara grup ya teman-teman. Jadi kayak misalnya main ini itu bisa bagi peran, ada yang menyetir, ada yang sebagai pemadamnya, ada yang di belakang, kemudian ada yang macam-macam lah teman-teman. Nah ini karena pandemi jadi dibatasi nih yang bisa masuk. Jadi untuk permainan seperti ini harus bergantian. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang punya anak banyak atau mungkin bawa rombongan itu akan jauh lebih fun, lebih menarik dan lebih hidup suasananya karena bisa membagi peran dan lebih bisa menjelaskan tentang detail di lapangan pekerjaan yang ada di sana gitu. Jadi memang main ke Kidzona ini kalau misalnya dihitung-hitung tuh lumayan mahal. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya teman-teman cuma pakai 1 jam aja, tapi bisa mengajarkan berbagai macam hal, bisa mengeksplor dari satu wahana aja, itu teman-teman bisa ngasih value yang benar-benar luar biasa ke anak-anak. Mengajarkan dari segi motorik halus, motorik kasar, terus juga bahasa, pengetahuan umum, skill-skill lainnya yang mungkin di rumah teman-teman udah kehabisan ide mau ngapain lagi sama si anak-anak ya kan. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali mau nyobain ke Kidzona, saran dari aku jangan cuman ambil yang 1 jam untuk di awal, karena 1 jam awal itu biasanya anak-anak masih masa adaptasi, jadi dia masih belum mau explore lebih banyak. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman baru
pertama kali kenal, terus habis itu pas udah mulai enjoy ternyata udah dipanggil namanya sama customer service-nya, jadi teman-teman harus keluar. Atau mungkin kalau misalnya anak-anak masih pingin main, teman-teman harus top up, dan top up-nya itu pasti jatuhnya jadi lebih mahal. Jadi saran aku mendingan di awal jangan cuman ambil 1 jam. Terus saranku juga sebaiknya teman-teman videoin momen teman-teman itu explore bersama anak. Jadi teman-teman bisa tahu lebih dalam sebenarnya anak-anak teman-teman tuh lebih nyaman dan lebih seneng untuk bermain apa. Selain bisa buat kenang-kenangan, teman-teman jadi bisa lihat lagi dan recall sebenarnya stimulasi apa aja sih yang perlu ditingkatkan untuk menunjang tumbuh kembang anak-anak teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ke Kidzona harus dipastikan bahwa kondisi sehat, prima, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, segitu dulu untuk video part 1 ini, karena nanti akan ada part 2 untuk video Kidzona. Buat teman-teman yang masih pingin tahu tentang Kidzona dan tips and tricks lainnya, bisa langsung tonton untuk video part 2-nya. Oke, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!